water, earth, fire, air. Dahulu kala, keempat elemen hidup dengan damai. Namun semuanya telah berubah saat negara api menyerang, dipimpin oleh Raja Api Sozin, membantai semua negara untuk menaklukkan dunia. Hingga akhirnya, lahirlah seorang yang akan membawa perdamaian kembali. Dialah sang avatar, The Last Airbender, The Legend of Aang. Kisah ini dimulai dari seseorang yang telah mencuri di ibu kota negara api. Semua tentara langsung mengejarnya untuk menangkap pencuri tersebut. Menurut informasi, ternyata mereka semua telah merencanakan sesuatu untuk menaklukkan dunia. Mereka pun langsung menangkapnya. Ternyata pencuri tersebut dari negara bumi. Untuk mendapatkan sebuah informasi, karena negara api mempunyai niat yang buruk untuk menaklukkan dunia, membantai semua orang yang ada di dunia ini untuk menguasai dan menaklukkan. Kemudian terlihatlah temannya yang sudah berada di perbatasan, dan gulungan tersebut langsung dilemparkan kepada temannya untuk dilaporkan kepada Raja Bumi. Mereka pun langsung berangkat. Sungguh disayangkan, salah satu dari mereka telah ditangkap oleh para tentara negara api dan dihadapkan kepada sang raja yang bernama Raja Api Sozin. Yang kini mereka semua telah merencanakan untuk bisa menaklukkan dunia, karena menurut pemikirannya, apilah yang harus berada di antara segalanya dan mereka semua harus tunduk kepada api, karena kita semua adalah melahap dan melebur untuk semuanya. Maka kini tiba saatnya negara apilah yang akan memimpin dunia. Setelah membakar hangus penyusup tersebut, Sozin pun langsung mengatakan kepada seluruh para penasehatnya, akan ada yang menghalangi rencana kita semua, yaitu adalah seseorang yang akan lahir dari pengendali udara yang disebut dengan Avatar. Kemudian di sisi lain kuil udara selatan terlihatlah seorang bocah yang bernama Aang. Dia adalah seorang bocah yang mempunyai kemampuan khusus di atas rata-rata dibandingkan dengan bocah yang lain. Aang yang mempunyai guru kesayangannya, dia yang bernama Guru Gyatso, yang selalu memberikan nasihat kepada Aang untuk menjadi yang terbaik. Dan kini akan datang bulan komet yang akan membawa pengendali udara yang lain ke sini. How many are coming? All of them. Lalu kemudian selang beberapa saat seluruh para biksu pun langsung berkumpul untuk memberikan informasi bahwa sang avatar telah lahir dari pengembara udara dan dinyatakan bahwa avatar tersebut adalah Aang. Maka para biksu meminta Gyatso untuk memberitahu Aang secepatnya. Selang beberapa lama kemudian malam pun telah tiba, di mana Gyatso langsung membawa Aang ke kuil udara untuk melakukan perbincangan yang sangat serius, menjelaskan bahwa leluhurnya yang bernama Avatar Yang Cheng, dia adalah seorang pengendali udara yang telah mendapatkan dedikasi menjadi avatar, yang kini telah turun, bahwa reinkarnasi dari avatar tersebut turun kepada Aang. You, Avatar. Only the Avatar. All four elements needs you, Aang. Mendengar informasi dari Gyatso, Aang pun tercengang terhadap dirinya bahwa dia adalah seorang avatar. Tidak mungkin seorang bocah yang punya reinkarnasi menjadi avatar. Bahkan dia hanya mempunyai pengendali udara saja, belum bisa mengendalikan elemen yang lain. Gyatso pun langsung menguatkan Aang bahwa dunia telah membutuhkannya. Walaupun keputusan ini berat, tapi hari ini juga Aang harus belajar untuk mengendalikan elemen yang lain dan pergi dari kuil udara untuk berkelana. Hey, Abba. So says I'm supposed to. Selesai melakukan persiapan, Aang pun langsung berbicara dengan sahabat terbaiknya, bison terbang kaki 6 yang bernama Appa. Di sana mereka berdua sudah melakukan persiapan, walaupun berat akan meninggalkan teman-temannya, para guru dan tanah kelahirannya, akan tetapi dunia membutuhkan Aang untuk menciptakan perdamaian. Singkat waktu, ketika tengah malam telah tiba, tanpa diduga para tentara negara api yang sudah berada di bawah kuil udara, mereka pun langsung meluncur bagaikan roket
untuk membantai seluruh para kuil udara. Tidak akan pernah disisakan siapapun. Mereka pun langsung membantai secara membabi buta. Sungguh tanpa diduga, penyerangan telah dimulai di mana seluruh negara api telah membantai. Untungnya Aang sudah berangkat dari tempat itu. Kuil udara yang berada di selatan telah dibumi hangiskan oleh para tentara negara api supaya tidak terciptanya avatar. Kemudian di sisi lain kita melihat Aang bersama Appa yang sudah berada di atas samudra dan akan pergi berkelana. Namun sangat disayangkan, cuaca hari ini sangatlah mengerikan, badai ombak yang sangat besar sehingga terjadilah kecelakaan. Selang 100 tahun yang lalu, terlihatlah suku air selatan, tepatnya di suku Serigala, di mana seseorang yang bernama Sokka. Dia adalah pemimpin muda yang ditinggalkan oleh para tentara yang telah dibantai oleh para negara api. Mereka semua hanya memanfaatkan anak bocil untuk bisa melindungi desa dan seorang adiknya yang bernama Katara. Kemudian mereka berdua telah melakukan perbincangan untuk mencari ikan karena persediaan telah menipis. Singkat waktu, kakak beradik ini yang menjadi pemimpin desa langsung datang ke sungai untuk mencari ikan demi mendapatkan sebuah persediaan, karena semua para masyarakat bergantung kepada mereka berdua. Walaupun masih remaja, mereka berdua telah mengemban tanggung jawab yang sangat besar. Ketika sedang mencari ikan, tiba-tiba saja badai berlabuh. Ketika mereka berdua telah terguncang, tiba-tiba saja dia melihat sebuah gundukan yang sangat besar dan itu sangatlah mengerikan, dan mereka pun langsung mendekatinya. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa kapal besar telah berlabuh di tempat ini dengan asap yang sangat tebal. Diduga kapal tersebut adalah kapal dari negara api yang sedang mencari avatar. Tanpa diduga, ternyata gundukan besar itu di dalamnya ada seorang bocil botak yang sudah pingsan dan mereka berdua berusaha untuk membawanya ke desa. Tetapi sangat disayangkan, mereka sangatlah takut terhadap apa yang terjadi dan mau tidak mau mereka harus bisa menolongnya karena si bocil tersebut membutuhkan pertolongan. Singkat waktu, mereka berdua dengan keputusan yang berat telah membawa bocil botak ini ke desa untuk diselamatkan. Kemudian di sisi lain kita akan melihat kapal negara api yang terus mendekat ke desa karena mereka telah mendapatkan sebuah ciri-ciri bahwa avatar telah kembali. Dibimbing oleh seorang komandan yang bernama Komandan Iroh. Dia adalah seorang kakek tua yang ingin menjaga keponakannya bernama Pangeran Zuko, di mana dia mempunyai sifat keras kepala untuk bisa mendapatkan avatar karena ingin mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Dengan demikian, Zuko pun mempunyai tekad yang kuat untuk mencari avatar sampai mati. Kembali lagi kepada si bocah yang bernama Aang yang kini sudah siuman. Dia terheran bahwa dia telah berada di atas salju yang sangat luas. Tanpa sadar, Aang melihat teman-teman bocil yang sedang bermain. Dia pun ingin ikut bermain. Akan tetapi Sokka yang mempunyai tanggung jawab dan mengusungkan senjata kepada Aang. Appa? My Sky Bison, Sky Bison. Singkat waktu, ketika Aang sudah bisa diajak komunikasi, kepala suku si nenek pun langsung melakukan perbincangan. Aang mengatakan bahwa dia dari kuil udara sedang mengembara ketika bulan komet, mengatakan kepada mereka semuanya bahwa bulan komet sudah terjadi 100 tahun yang lalu dan ini keajaiban besar. Aang bisa bertahan hidup 100 tahun yang lalu dan mengatakan kepada mereka semuanya bahwa bocah ini bukan pengendali udara biasa. 100 years ago, Airbender. Singkat waktu, kembali lagi kepada Pangeran Zuko yang telah melakukan persiapan bersama bala tentaranya untuk bisa mengecek keadaan di desa terdekat. Mungkin saja itu adalah tanda-tanda avatar telah lahir kembali ke dunia.
Lalu kemudian terlihatlah Aang yang sedang murung di atap genteng, karena tidak mungkin bahwa dia telah berusia 100 tahun lebih, karena dia telah pergi kemarin sore. Kemudian Katara pun langsung membawa Aang ke suatu tempat untuk melakukan perbincangan melihat Aang yang sedang galau. Katara pun mengatakan bahwa dia juga adalah pengendali air terakhir yang ada di desa ini, karena seluruh para tentara negara api telah menyerang dan membunuh seluruh para pengendali, sehingga dia tidak mempunyai guru dan hanya belajar secara otodidak. Aang pun mengatakan jika ia mengendalikan suatu elemen, dia harus berasal dari hati dan mengendalikannya secara tenang. Sokka! Tanpa diduga, seluruh desa pun langsung melakukan persiapan yang dipimpin oleh Sokka, karena negara api telah datang ke desa ini. Pastinya semuanya telah terancam. Si nenek pun mengatakan bahwa dia adalah sang avatar. Itulah sebabnya negara api datang ke sini bersama para tentaranya. Mendengar hal yang seperti itu, Sokka pun marah dan membawa bencana kepada desa ini. Akan tetapi Sokka tetap fokus untuk menjaga desa. I am Prince Zuko. Turn him over now. Setelah negara api berlabuh di depan desa, Sokka pun yang menjadi pemimpin desa langsung melakukan perbincangan bahwa apa yang mereka cari tidak ada di sini. Ketika itu juga Sokka langsung menantang Zuko untuk duel dan mempertahankan desa. Leave him alone! Tanpa diduga, Aang pun langsung memaksa keluar dan menyelamatkan Sokka dari penyerangan negara api. Untuk bisa melindungi seluruh umat yang ada di tempat ini, maka Aang pun langsung menyerahkan diri kepada Pangeran Zuko, asalkan mereka semua jangan disentuh. Karena pastinya jika Aang tidak menuruti keinginan Pangeran Zuko, mereka semua dan para tentara-tentara akan datang ke tempat ini dan akan mengobrak-ngabrik desa. Maka Aang pun langsung mengatakan kepada Sokka, karena ini adalah urusan pribadinya, semua dunia harus damai. Maka Aang pun langsung berangkat bersama Pangeran Zuko. Selang beberapa lama kemudian, ketika Aang sudah dibawa oleh Pangeran Zuko bersama para konco-konco negara api, maka Sokka pun yang menjadi tanggung jawab untuk bisa menjemput Aang kembali. Akhirnya Aang yang baru saja lahir sebagai avatar tiba-tiba saja malah ditangkap oleh para negara api untuk dijadikan persembahan kepada Raja Api Ozai. Mereka pun langsung melakukan perbincangan. Aang bertanya kepada Komandan Iroh, kenapa mereka semua memulai perang, padahal dunia ini adalah dunia yang sangat damai. Menaklukkan dan membantai bukan ingin menjadi pemimpin, tetapi akan menjadi pertumpahan darah. Tetapi Komandan Iroh pun mengatakan bahwa ini sudah menjadi takdir, bahwa api harus ada di atas segalanya. Singkat waktu, dengan tingkah konyolnya si Aang, dia berhasil membawa kunci dan mencurinya dari para penjaga. Ketika dia mau kabur, Aang malah masuk ke dalam ruangan Pangeran Zuko, yang dimana informasi seluruh avatar ada di tempatnya. Buku yang diinginkan oleh Pangeran Zuko malah diambil. Aang pun langsung kabur. Tiba-tiba saja Pangeran Zuko mengetahuinya. Untung saja Sokka bersama Katara pun langsung menaiki Alpha dan menyelamatkan Aang yang sedang terjun di atas ketinggian. Kemudian mereka semua langsung meninggalkan desa dan pergi ke kuil udara untuk memastikan seberapa lama Aang telah pergi dari kuil udara. Singkat waktu ketika itu Aang sudah sampai. Ternyata memang betul seluruh para pengembara udara telah dibantai habis oleh negara api. Kemudian Aang pun datang ke sebuah kuil dan terdapat ciri-ciri dari guru yang tercinta, yaitu Guru Gyatso. No, you're strong. Remember that. Aang, you are my friend. Be my friend. Memang sungguh tanpa diduga, Aang sangatlah bersedih terhadap kejadian 100 tahun yang lalu dan dia malah tertidur di atas batu. Maka Aang pun langsung menguatkan tekadnya untuk menciptakan perdamaian dunia. Walaupun kini dia masih baru dan masih satu pengendali saja, tetapi Aang yakin untuk bisa menciptakannya.
Kemudian di sisi lain, kita melihat Pangeran Zuko yang telah berhasil mencari avatar. Kini dia menekatkan kuatnya untuk memburu dan mengambil kembali tahta kemahkotaan dari pangeran. I'm the Avatar. Kemudian melihat Pangeran Zuko sangatlah marah dan sangatlah kesal terhadap apa yang terjadi. Ditambah lagi buku yang menjadi referensi tentang avatar telah dicuri oleh Aang. Pasti mereka semua telah mendapatkan sebuah informasi. Ternyata memang betul Aang mengambil buku referensi yang ditulis oleh Zuko selama bertahun-tahun dan kini akan dijadikan sebuah referensi untuk mengetahui avatar yang lain. Kemudian Sokka melakukan obrolan bersama Katara untuk kembali ke desa karena mereka semua harus menginginkan pemimpin dan melindungi desa. Tetapi Katara mengatakan kita semua jika kembali itu akan menjadi malapetaka bagi desa dan mereka akan menghancurkannya karena kita mempunyai Aang. Nah, di sanalah mereka menekatkan untuk mengembara. Katara! Hey! What's this? Memang tanpa diduga, ketika itu juga Katara mendapatkan sebuah gulungan pengendali air yang disisipkan oleh neneknya untuk menjadi bekal, dan Katara harus menjadi pengendali air sejati karena dialah satu-satunya yang berada di desa yang bisa mengendalikan air. Semuanya telah dimusnahkan oleh negara api. Kemudian Katara pun menguatkan tekadnya untuk mengembara bersama Aang karena dia akan menjadi pengendali air sejati. Goodbye, Gyatso. I'm sorry. Selang beberapa lama kemudian, dalam perjalanan akhirnya Aang telah tiba di Pulau Kyoshi untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari avatar Kyoshi. Mereka pun langsung berlabuh di depan patungnya Kyoshi. Akan tetapi tanpa diduga, seluruh para pejuang menangkap avatar. Pada akhirnya, avatar bersama teman-temannya pun langsung dibawa ke kuil untuk dipintai pertanggungjawaban karena mereka telah menginjakan kaki suci di depan avatar Kyoshi. Namun mereka pun langsung menguatkan bahwa Aang adalah seorang avatar selanjutnya yang akan melakukan pembelajaran demi menciptakan perdamaian dunia. Setelah mendengarkan penjelasan dari Aang, kepala suku pun langsung mempersilahkan Aang untuk belajar di Pulau Kyoshi selama 2 hari. Lalu kemudian Aang bersama kawan-kawannya pun langsung dibawa oleh pendekar yang bernama Suki. Mereka pun langsung dibimbing untuk melihat-lihat Pulau Kyoshi dan mempelajari semua seluk-beluk tentang Kyoshi. Semua apapun yang mereka inginkan dari pulau ini untuk bisa dipelajarinya secara bebas karena sang avatar harus bisa mendapatkan semua pengalaman tentang Kyoshi. Your commander. Di sisi lain, kita melihat Pangeran Zuko dan Komandan Iroh yang datang ke pusat informasi. Tiba-tiba saja seseorang datang mendengarkan cerita mereka berdua yang bernama Komandan Zhao, di mana Zhao pun berkata kepada mereka semua apa yang diinginkan peta yang sangat misterius, dan tidak kalanya seperti itu para komandan dan termasuk juga pangeran menanyakan sebuah peta karena dia telah menghafalnya, dan ini menjadi kecurigaan yang sangat detail sekali. Tetapi Zhao pun iya-iya aja untuk bisa mengamankan situasi karena mereka semua adalah para petinggi yang tidak bisa ditantang. There's food in the village hall. Kemudian di sisi lain kita melihat Katara yang sedang mempelajari gulungan yang diberikan oleh neneknya ketika di desa untuk bisa memantapkan pengendali air yang hanya bisa belajar secara otodidak, dan ini sudah mendapatkan sebuah perkembangan. Singkat waktu Aang pun langsung datang. Katara pun mengatakan untuk belajar bersama karena sang avatar idealnya harus bisa menguasai 4 elemen untuk bisa mendapatkan sebuah perdamaian, apalagi penyerangan terhadap negara api. Dengan demikian Aang pun langsung bersedia untuk sama-sama kita semua belajar. Singkat waktu kembali lagi kepada Komandan Zhao yang telah mendapatkan sebuah informasi dari krunya Pangeran Zuko. Para kru pun mengatakan kepada mereka semua bahwa Zuko telah menangkap avatar, tetapi sayang sekali dia telah lolos.
combat and hunting. Di sisi lain, kita melihat Saka yang sedang latihan dihampiri oleh Suki. Melihat Suki suka sekali dengan Saka dan ingin charper kepada Saka, tetapi sayang sekali Suki mempunyai sifat yang sangat keras sekali. Bahkan Saka menjadi canggung. Okay. Namun, kita akan melihat Aang yang berada di kantornya Kyoshi, di mana mendapatkan sebuah informasi ternyata sebuah avatar adalah reinkarnasi dari avatar sebelumnya. Otomatis mereka semua telah terhubung satu sama lain dari mulai avatar pertama sampai avatar The Legend of Aang. Maka Aang pun langsung mendapatkan sebuah ide untuk bisa berkomunikasi dengan Kyoshi melalui patung yang berada di tengah-tengah pulau. Mungkin saja itu akan berhasil dan mendapatkan sebuah informasi dari Kyoshi. Tanpa banyak basa-basi, langsung berangkat. Kembali lagi kepada Suki, di mana dia telah melakukan latihan bersama kawan-kawannya. Kemudian Saka yang kagum terhadap Suki dan dia memutuskan untuk latihan bersama demi terciptanya sebuah kesatria karena dirinya akan bisa membela desa. Singkat waktu, Aang yang sudah berada di depan patung Kyoshi untuk bisa melakukan komunikasi dan mendapatkan sebuah informasi. Apakah ini dimaksud dengan avatar dan 4 elemen? Didn't know. Tanpa diduga ketika Aang sudah berada di dunia roh, maka seluruh para negara api pun telah datang dan akan melakukan penyerangan. Kita melihat bahwa Aang telah melakukan komunikasi bersama Kyoshi, mengatakan bahwa akan terjadi bencana besar di sebelah utara. Sangatlah disayangkan, Aang harus bergegas karena ini semua membutuhkan sang avatar untuk menciptakan perdamaian. Such a lovely island. Memang tanpa diduga, Komandan Zhao yang telah mendapatkan sebuah informasi, dia pun langsung bergegas dan datang ke Pulau Kyoshi, mengancam kepada kepala suku untuk bisa mendapatkan sebuah informasi tentang avatar yang datang ke pulau ini. Namun mereka semua mengatakan bahwa hanya satu-satunya tamu adalah mereka semua para negara api yang datang ke tempat ini. Tanpa diduga, mereka pun langsung menggeledah, lalu tiba-tiba kembali lagi kepada Aang yang masih melakukan komunikasi dengan avatar Kyoshi. Dengan demikian, Kyoshi pun mengatakan bahwa avatar harus bisa menciptakan perdamaian dan harus membantai siapapun yang telah memberontak. Namun Aang tidak mengetahui caranya. Avatar Kyoshi pun langsung menunjukkan cara bertarung avatar. Memang edas sekali di mana kekuatan avatar telah dikeluarkan di pulau ini sehingga seluruh para tentara negara api telah kabur. Kini kepala suku dan para kesatria mengucapkan kepada avatar untuk melakukan pengabdian karena selama bertahun-tahun dia telah berdiam diri. Avatar. Lalu kemudian sebelum Aang pergi, Suki pun langsung membawa Saka ke pojokan untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan sesuatu untuk bisa dibekal dalam perjalanan. Dengan perpisahan yang sangat sedih ini, Suki pun langsung memberikan bekal jigong yang sangat mantap. Singkat waktu, Aang bersama kawan-kawannya pun telah meninggalkan Pulau Kyoshi. Kemudian di dalam perjalanan, Aang pun langsung mengatakan kepada mereka semua bahwa Kyoshi mengatakan akan ada bencana yang sangat besar di utara, tepatnya di suku air utara. Mendengar hal yang seperti itu, mereka semua harus bergegas dan melakukan persiapan sebelum bencana besar tersebut terjadi di suku air utara. Kemudian di sisi lain kita melihat Pangeran Zuko yang sedang marah kepada Komandan Zhao karena telah melakukan penyerangan semena-mena di Pulau Kyoshi. Akan tetapi Zhao pun mengatakan untuk bisa melakukan kerjasama tentang penangkapan avatar dan akan memberikan armada 2 kali lipat. Tetapi Zuko walaupun percaya dan akan menyetujuinya, dia mempunyai syarat. Jangan sampai informasi avatar ini bocor kepada yang lain karena ini adalah rahasia umum dari Pangeran Zuko. Of the world.
Tanpa diduga, Komandan Zhou pun telah mengkhianati perjanjian tersebut dan dia menuliskan surat kepada Raja Api Ozai mendapatkan sebuah informasi untuk mendapatkan sebuah pangkat dari Raja Api Ozai mengatakan bahwa Avatar telah kembali ditemukan oleh Pangeran Zuko. The Avatar. I liked her too. Singkat waktu, kembali lagi kepada Aang bersama kawan-kawannya yang masih dalam perjalanan menuju suku air utara. Di tengah-tengah perjalanan, Aang melihat ada seseorang yang telah mengendalikan udara. Dikira itu adalah temannya, maka Aang pun langsung bergegas menuju tempat tersebut. Kemudian di sisi lain kita melihat Komandan Iroh, Komandan Zhou, dan Pangeran Zuko yang masih melakukan perbincangan untuk penangkapan Avatar dan memberikan armada 2 kali lipat. Walaupun Zuko belum mengetahui semua yang terjadi yang dilakukan oleh Komandan Zhou, mengatakan kepada mereka semua bahwa Avatar akan berada di Omashu, kerajaan bumi. Kembali lagi kepada Avatar bersama kawan-kawannya yang sedang mengantri menuju suatu tempat. Ya, itu adalah Omashu, di mana kerajaan bumi sangatlah kokoh di tempat ini. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju tempat tersebut demi mendapatkan pengendali udara yang lain. Lalu kemudian sebelum masuk ke dalam Omashu, tiba-tiba saja seseorang langsung bertanya yang bernama Z, mengatakan Omashu tidak akan pernah menerima siapapun yang datang kalau bukan warga dari Omashu. Mendengar hal yang seperti itu, Aang bersama kawan-kawannya pun langsung menerima tawaran dari Z untuk menumpang di gerobaknya. Akhirnya Z pun langsung memberikan pinjaman baju yang bernuansa dari kerajaan bumi. Mereka pun langsung melakukan perbincangan dan akan masuk ke dalam gerbang yang sangat besar, dijaga oleh para penjaga yang sangat ketat. Oleh karena itu, mereka semua tidak akan pernah lolos jika bukan dari warga kerajaan bumi. Kemudian mereka pun langsung ditanya dan diinterogasi oleh para penjaga. Setelah itu untungnya mereka lolos. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kerajaan bumi. Setelah itu, Aang pun bersama kawan-kawannya telah lolos dan masuk ke dalam kerajaan bumi yang sangat ramai. Kemudian sebelum Jet pergi, mengatakan kepada mereka semua untuk berhati-hati karena tidak semua orang itu baik. Singkat waktu, Aang pun melihat pengendali udara yang lain yang berada di tempat ujung tebing dan langsung berlari untuk bisa mengejarnya. Tetapi tiba-tiba saja, ternyata itu hanyalah teknologi yang telah dibuat bernama Theo. Tiba-tiba saja ada bom meledak. Tanpa diduga, di dalam kota yang kelihatannya damai, terdapat peledakan yang sangat mengerikan. Mungkin saja itu adalah mata-mata dari negara api yang telah masuk ke tempat ini untuk bisa menghancurkan kerajaan bumi. Dan mereka semua harus berlindung di tempat ini. Seseorang yang bernama Sai, dia adalah seorang teknisi dari kerajaan bumi untuk bisa mewujudkan semua ilmu pengetahuan yang berada di tempat ini. Mereka pun terus saja melakukan perbincangan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dan mengatakan kepada mereka semua bahwa Avatar telah kembali. Because I'm the Avatar about these bombings. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Komandan Zhou telah memberikan informasi kepada Pangeran Zuko bahwa di dalam Omashu terdapat mata-mata dari negara api. Pastinya mereka semua akan mendapatkan sebuah informasi dan bisa masuk secara ilegal. Tetapi Iroh mengatakan hanya berdua saja yang kita masuki, yang lainnya tunggu di luar. Kemudian ketika Katara sedang mempelajari pengendali air, tiba-tiba saja Katara mendengar sebuah percakapan di mana Sai telah bekerja sama dengan mata-mata negara api. Dihentikan oleh Jet karena ini sangatlah berbahaya karena mereka semua adalah para mata-mata yang telah bekerja sama dengan teknisi. Pasti itu merencanakan sesuatu yang sangat besar untuk meruntuhkan negara api. Kemudian mereka berdua pun langsung bergegas untuk membuntuti mata-mata dari negara api supaya bisa menghentikan apa yang mereka rencanakan. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung bergerak. Who are you? Call me Jet.
Singkat waktu di mana Jet telah mengejar mata-mata negara api di tengah-tengah hutan, dan mereka pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius untuk melakukan pertempuran. Tanpa banyak basa-basi, seluruh mata-mata pun tiba-tiba saja keluar dan langsung menghajar Jet. Awesome shooting. Oh, ternyata mereka semua telah digiring menuju jebakan yang telah dibangun oleh Jet bersama para konco-konconya. Mendengar mereka semua para kesatria yang akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Bumi, karena Raja Bumi kini sudah tidak seimbang dan harus disadarkan oleh mereka semua yang sebagai revolusi. Mereka pun akan merencanakan untuk pembangunan. Kemudian di sisi lain kita melihat Neng bersama Theo yang berada di atas tebing untuk melihat apa yang telah terjadi. Mungkin saja ini adalah pusat dari pengeboman yang telah terjadi. Nah, tiba-tiba saja Theo mendapatkan sebuah jeli peledak, dan itu semua sangatlah mengerikan. Dan ada juga jubah yang telah dipakai oleh Jet. Some Omashu barbecue. Mashu? Singkat waktu, Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh yang sudah menyamar menjadi masyarakat biasa di tengah-tengah kota Omashu, di mana dia telah mendapatkan sebuah koin untuk bisa berjaga-jaga di tempat ini, dan mereka semua telah merencanakan sesuatu untuk mencari avatar di Omashu. Kemudian di sisi lain kita akan melihat seseorang yang bernama Putri Azula, di mana dia yang telah iri kepada kakaknya dan mendapatkan sebuah surat kepada Komandan Zhao untuk bisa memata-matai apa yang dilakukan oleh Pangeran Zuko. Di dalam surat tersebut ternyata Azula mempunyai niat buruk kepada Pangeran Zuko. Kemudian kembali lagi kepada Aang yang memberikan informasi kepada Sokka bahwa dia telah mengetahui jeli peledak yang berada di atas tebing, termasuk juga jubah yang telah dikenakan oleh Jet. Pastinya itu bukan ulah dari negara api, tetapi Jet yang telah melakukannya. Kemudian Katara pun mengatakan kepada mereka semua bahwa saya juga telah bekerja sama dengan para mata-mata negara api. Lalu kemudian Katara yang telah mendapatkan sebuah informasi dan akan memastikan kepada Jet terhadap pengumuman tersebut. Tetapi di sisi lain kita melihat Sai yang menjadi teknisi disambar oleh seseorang, dan petinya yang telah dibawa telah ditukar. Mengingat hal yang seperti itu, mereka semua telah merencanakan sesuatu untuk meledakkan Raja Bumi, dan ternyata peti yang ditukar berisi jeli peledak. Melihat yang seperti itu, Katara pun tercengang. Apa yang diceritakan oleh Jet mengatakan bahwa ini adalah revolusi. Raja Bumi yang sudah tua bangke harus mati di tempat dan harus diganti orang yang menjadi pemikirannya jelas. Sesungguhnya mereka semua telah keliru. Kemudian Katara bersama kawan yang lainnya pun akan menghentikan Jet. Lalu tiba-tiba, Go, Sai. di sisi lain, Katara yang telah menyusul Sai yang akan bertemu dengan Raja Bumi memberikan teknisi sesuatu. Tiba-tiba saja Katara telah melihat bahwa anak buahnya Jet yang telah memanah untuk meledakkan Raja Bumi. Sesuatu yang terjadi, untungnya Katara tepat waktu. Edas sekali, hanya hampir 1 detik lagi Raja Bumi akan mati di tempat. Untungnya Katara bisa menyelamatkan hal yang seperti itu. Di sisi lain kita melihat Aang yang telah berusaha untuk memadamkan api, dan Komandan Iroh pun langsung mengatakan kepada Pangeran Zuko untuk mundur dan pergi dari tempat ini. Tetapi sangat disayangkan seluruh para tentara sudah datang, maka Komandan Iroh pun menjadi tumbal di tempat ini. Singkat waktu, karena kekacauan yang berada di kota, Aang pun langsung ditangkap oleh para tentara, dimasukkan ke dalam kandang bersama Komandan Iroh. Mereka pun langsung mengatakan bahwa ini semua pasti keliru, dan Komandan Iroh pun mengatakan kepada Aang, jangan harap bisa selamat, karena Raja Bumi tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menjadikan pemberontak di kotanya.
Kemudian kita akan melihat 100 tahun yang lalu di mana Aang yang selalu berkunjung ke negara-negara yang lain. Salah satunya adalah Omashu. Di tempat ini Aang telah mendapatkan seorang teman yang bernama Bumi. Dia adalah seorang bocil yang sama-sama seumuran Aang yang kini entah kemana. Kemudian kita akan melihat masa sekarang di mana Aang yang telah ditangkap di Omashu yang telah menjadi pemberontak. Mungkin saja dia tidak akan pernah menemukan teman yang bernama Bumi tersebut. Walaupun seperti itu, Aang selalu berharap untuk bisa mendengar apa yang dilakukan oleh mereka semua, terutama Raja Bumi. Lalu kemudian di sisi lain, Sokka sangatlah panik mendengar Aang telah ditangkap oleh para tentara Raja Bumi. Mendengar hal yang seperti itu, maka Teo pun mengatakan kepada mereka semua, ada jalan rahasia menuju kerajaan, yaitu di tengah-tengah hutan. Your Highness. Okay. The Avatar. Boomy? Hello, Aang. Oh, tanpa diduga 100 tahun telah berlalu. Ternyata Bumi, temannya Aang, sudah menjadi raja yang kini sudah menjadi tua bangke. Walaupun sudah tua, Bumi mengingat Aang adalah sebagai teman, termasuk juga dia mengetahui bahwa dia adalah sang avatar. Lalu kemudian mereka pun langsung memerintahkan kepada seluruh para penjaga untuk menjamu Aang adalah tamu kehormatan. Tanpa basa-basi, seluruh para pengawal termasuk juga para pembantu yang ada di kerajaan menjamu Aang dengan makanan yang sangat mantap sekali dan memberikan beberapa daging yang sangat enak di seluruh dunia. Akan tetapi Aang mengatakan bahwa dia adalah vegetarian, tidak pernah memakan daging. Apakah ini menguji tentang keaslian dari temannya yang bernama Aang? Mungkin saja Bumi ingin memastikan dan langsung mengatakan kepada Aang bahwa 100 tahun yang lalu itu adalah hari yang sangat sulit bagi seluruh dunia, di mana avatar telah menghilang. Bumi pun langsung mengatakan kepada Aang dan benar-benar kecewa apa yang dilakukannya 100 tahun yang lalu, dan entah kenapa dirinya masih saja muda dan seperti bocil, dan mengatakan bahwa ini adalah bukan permainan. Sebuah avatar yang harusnya menjadi perdamaian dunia malah menghilang. Kemudian Bumi pun mengatakan kepada Aang, siap-siaplah untuk diuji. Challenge accepted. There's nothing to be afraid of it. Angry spirits. Kemudian di sisi lain kita akan melihat Komandan Iroh yang telah dibawa oleh para tentara untuk dijadikan kerja rodi alias budak dari mereka semua. Walaupun mereka mengetahui bahwa Komandan Iroh adalah naga dari barat yang paling mengerikan, tetapi mereka semua tidak akan pernah takut karena pejuang dari Bumi akan menghilangkan semua penindasan dari para negara api. Dengan seperti itu, Komandan Iroh pun telah mendapatkan sebuah kode. Koin yang telah dibeli di pasar ternyata bermanfaat juga untuk bisa mendapatkan sebuah petunjuk dari seseorang yang akan menyelamatkannya. Boomy, what is it? Benar sekali, ternyata Pangeran Zuko yang mencintai pamannya Komandan Iroh langsung menyusul untuk bisa menyelamatkan. Tiba-tiba saja Zuko melihat ada tanda-tanda koin yang telah dibeli di pasar. Mungkin saja dia lewat sini. Kemudian kita kembali lagi kepada Komandan Iroh yang sudah berjalan beberapa kilo untuk menuju pertambangan dan sekarang lagi istirahat. Di sana Komandan Iroh terus saja dicemooh oleh para tentara Bumi, mengatakan mereka semua adalah orang-orang yang sangat kejam. Seluruh manusia termasuk juga negara yang telah mendapatkan sesuatu kesakitan dari pembantaian yang dilakukan oleh para tentara negara api. Mereka semua adalah orang-orang yang kejam, bahwa seluruh dunia tidak akan pernah tidur nyenyak. Setiap tidurnya selalu saja menghirup abu yang dilakukan oleh para tentara mereka semua. Pastinya semua kesakitan, kehilangan, dan ketakutan yang ada di dunia ini selalu saja berlangsung akibat yang dilakukan oleh negara api. Untuk itu semuanya harus dibayar dengan setimpal. Siapapun dari mereka semua harus dibunuh. War pushes us to. Oh, it's true, isn't it?
Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Aang yang masih bersama Raja Bumi, yang kini Bumi pun mengatakan bahwa semua ujian yang harus dilakukan dengan secara adil dan nyata. Karena walaupun dia hidup 100 tahun, tapi ingatlah Aang bahwa kamu belum hidup 100 tahun karena kamu telah tertidur bertahun-tahun. Kini tiba saatnya kamu harus bisa melakukan ujian ini secara nyata. Dan Raja Bumi pun mengatakan bahwa dia harus bertanding sampai mati. Final game, you to that. Singkat waktu, Katara bersama Sokka pun telah berada di dalam lubang menuju terowongan yang akan datang ke kerajaan Bumi lewat pintu belakang. Tetapi di sana mereka semua telah tercengang karena ada sesuatu yang mendekat. Terasa mereka semua telah bergemuruh. Tiba-tiba saja tikus tanah telah datang. Di sisi lain kita melihat bahwa Zuko yang telah menemukan Komandan Iroh dan langsung menghajar para tentara secara brutal untuk bisa menyelamatkan pamannya. Walaupun mereka semua telah dibantai habis, tetapi tentara dari Bumi tidak akan pernah menyerah. Do it! We need to go. Tanpa diduga, Katara bersama Sokka pun telah terpojok oleh tikus tanah raksasa dan kini dia jalan buntu. Akan tetapi dia telah berpegangan tangan dan merasakan cinta satu sama lain antara adik dan kakak. Di sana juga tikus tanah merasakan bahwa dia adalah orang yang bukan menjadi ancamannya. Kemudian setelah itu Sokka pun terus berusaha untuk melakukan komunikasi dengan tikus tanah untuk menunjukkan jalan menuju kerajaan dan akan menyelamatkan seseorang yang bernama Avatar. Please. Where's the Avatar? Pertarungan yang sangat brutal, namun Raja Bumi akan menguji Avatar. Apakah dia akan menyelamatkan diri sendiri atau dia akan menyelamatkan orang lain? Disinilah pilihan yang sangat mengerikan bagi setiap Avatar. Oleh karena itu Avatar pun harus bisa mengatakan bahwa dirinya harus melakukannya secara sendiri. Untung saja dalam perbincangan tersebut tiba-tiba saja Sokka bersama Katara pun telah datang dan langsung membantu mereka untuk menyelamatkan Raja Bumi. Are you okay? You cheated! You think? Kejadian yang seperti itu tidak diterima oleh Raja Bumi. Namun Avatar pun mengatakan bahwa kita semua harus saling membantu dan saling mengingatkan. Tentunya ketika kita sama-sama ketika menjadi bocil. Nah, di sana Bumi pun langsung mengingat tentang masa lalu yang dilakukan oleh mereka berdua dan mereka pun harus saling membantu. Itulah yang menjadi Raja Bumi sadar terhadap apa yang dilakukannya. Singkat waktu, Bumi pun mengatakan kepada Aang sebelum pergi ke tempat ini, ingatlah Raja Api Ozai tidak akan pernah memberhentikan siapapun dan akan memburu Avatar sampai dapat. Sebelum peperangan yang ada di Kutub Utara, persiapkan diri untuk bisa melakukan perang yang sangat dahsyat. Kemudian setelah meninggalkan Omashu, Aang bersama kawan-kawan yang lainnya datang ke sebuah hutan yang sudah terbakar secara hangus. Aang yang sebagai Avatar merasa bersedih karena tidak bisa melindungi hutan ataupun alam, karena tugas sang Avatar bukan hanya menjaga perdamaian, tetapi alam yang ada di semesta ini harus dijaga. Namun Katara mengatakan bahwa alam akan selalu hidup jika kita terus selalu menanam sesuatu yang akan bisa tumbuh di bumi ini. Maka kita semua tugasnya adalah untuk membangun dan menumbuhkan kembali tanaman yang sudah hangus. Singkat waktu mereka pun datang ke sebuah desa, di mana desa tersebut adalah desa terpencil, dan mengatakan kepada mereka semuanya tentang masalah yang sangat serius sekali. Di beberapa kampung, banyak sekali warga desa yang hilang entah kemana ketika sudah berkelana di tengah hutan. Menurut kabar yang sudah beredar, semua orang yang datang ke tengah hutan telah diculik oleh roh halus yang sangat mengerikan.
bahkan akan dijadikan persembahan tumbal yang ada di hutan ini. Akan tetapi Aang yang sebagai avatar selalu merasakan kedatangan roh yang sangat jahat di tengah hutan. Mereka pun harus bisa menyelamatkannya. Singkat waktu, Aang bersama kawan-kawan yang lainnya datang lagi ke tengah hutan untuk mencari sumber dari roh halus tersebut yang menjadi penculikan warga desa. Karena sebagai avatar adalah jembatan bagi dunia manusia dan dunia roh, maka Aang pun harus mencari sumber dari roh tersebut. Selang beberapa lama kemudian, Aang telah menemukan perbatasan antara dunia manusia dan dunia roh. Katara? Sungguh mengerikan, di mana satu hutan telah dibakar hangus oleh seseorang. Pastinya adalah perbuatan dari negara api yang telah membuka jalan menuju ke perbatasan mereka. Setelah mendapatkan posisi yang tepat, Aang pun langsung melakukan ritual untuk melakukan semedi supaya bisa terhubung dengan para roh yang ada di dunia ini. Katara? What is happening? I don't know. Get us back now! Kemudian di sisi lain kita akan melihat Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh yang berada di perbatasan negara api yang sedang mendapatkan sebuah informasi untuk bisa mendapatkan seorang avatar. Tiba-tiba saja ada seseorang yang telah diburu oleh pemburu bayaran membawa kadal yang sangat mengerikan. Ya, dia adalah wanita pemburu bayaran untuk bisa mendapatkan uang yang sangat banyak dan mendapatkan keuangan untuk bisa mendapatkan imbalan. Dia yang bernama pemburu bayaran June. Memang sangat mengerikan sekali seorang wanita yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan uang dengan membawa seluruh buronan ke tempat yang tepat. Singkat waktu, Aang bersama kawan-kawannya yang terjebak di dunia roh, mereka bertiga harus datang dan menyelamatkan seseorang untuk bisa dibawa lagi ke dunia manusia. Akan tetapi tanpa sebuah informasi, tiba-tiba saja ada dedemit burung hantu yang sangat mengerikan, tingginya sampai 3 meter. Mereka pun tercengung untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dari burung hantu tersebut, mengatakan bahwa burung hantu itu adalah ilmu dari roh pengetahuan untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, mengatakan bahwa seluruh warga desa telah dicuri oleh roh seseorang yang hari ini sedang bersedih membawa sesuatu. Farewell, Alice. Kembali lagi ke Pangeran Zuko yang sedang menunggu Jun yang telah mendapatkan bayaran yang sangat setimpal ketika mendapatkan sebuah buronan. Komandan Iroh pun mengatakan kepada Zuko bahwa kita semua bisa menangkap avatar harus bisa mendapatkan orang ketiga, yaitu menyewa pemburu bayaran yang bernama Jun ini, karena dipastikan Jun adalah orang yang tepat untuk bisa membawa avatar ke hadapan Zuko, karena Jun tidak bisa diragukan lagi. Berkat kadalnya yang dimiliki oleh Jun bisa mengendap avatar sampai 100 km. Ini adalah kesempatan yang baik. So, this avatar. Selang beberapa lama kemudian, avatar bersama kawan yang lainnya masih berada di dunia roh, masih saja mencari jalan untuk bisa menemukan warga desa. Akan tetapi mereka semua terheran, apakah dunia roh ini akan bisa terhubung dengan mereka, atau kita semua bisa mendapatkan orang tersebut. Ketika mereka bertiga sedang melakukan rapat paripurna, tiba-tiba saja roh yang jahat datang dan menyerang. Aang? Look out! Akibat dari penyerangan roh jahat, mereka bertiga telah terpisah jauh dan Sokka mendapatkan sebuah rubah ekor 3, mengatakan bahwa roh ini adalah semuanya mendapatkan sebuah hubungan dari antar manusia. Jangan ragu, jangan takut, pasti semuanya akan kembali. Tiba-tiba saja rubah ekor 3 ini menghilang entah kemana, seperti yang sudah dikenal di dunia. Katara? Sokka? Whatever here can be possible. Tanpa diduga, Aang tiba-tiba saja bertemu dengan roh kelabang bermuka manusia yang bernama roh jahat Koh, di mana si Koh ini adalah pencuri wajah dari seluruh manusia yang telah diculiknya. Kemudian Koh pun mengatakan kepada avatar bahwa avatar sebelumnya telah mencuri sesuatu dari dirinya, maka sekarang dia menekadkan untuk mencuri manusia, melahapnya sampai habis. Singkat waktu, ketika dalam pengajaran Koh telah berhasil, Aang pun datang ke suatu kuil
di mana kuil tersebut terdapat seseorang yang dicintai oleh Aang. Ya, dia adalah guru Gyatso. Mungkin saat ini Aang tidak percaya entah apa yang terjadi, tetapi Gyatso mengatakan ini adalah bukan genjutsu ataupun ilusi semata. Di sana mereka pun langsung saling menguatkan bahwa setiap roh yang ada di dunia ini akan berkumpul di dunia roh dan Avatar akan bisa menemuinya kapan saja. Ini adalah kesempatan bagi mereka berdua untuk bisa saling sapa dan bertemu kangen, karena sudah 100 tahun yang lalu Gyatso telah meninggal di mana Aang mendapatkan sebuah kecelakaan. Gyatso pun mengatakan kepada Aang, Koh adalah roh yang jahat yang sekarang sedang bersedih mencari sesuatu, mendapatkan dendam kepada seluruh manusia, menculiknya dari berbagai tempat dan dijadikan makanan untuk dilap setiap hari, termasuk teman-teman Avatar yang sedang bersembunyi di tempat ini. Kemudian Gyatso pun mengatakan dari seluruh Avatar, hanya Avatar Roku yang telah melawan Koh dan mencuri sesuatu dari dirinya. Mungkin saja Aang ketika bisa berkomunikasi dengan Avatar Roku bisa mendapatkan sesuatu dan bisa menyelamatkan kawan-kawannya termasuk warga desa. Tanpa banyak basa-basi, setelah mendapatkan sebuah informasi dari Gyatso, maka Aang pun langsung bergegas untuk menuju negara api dan berkomunikasi dengan Avatar Roku. Akan tetapi Gyatso sangatlah kangen kepada Aang dan mengatakan sampai ketemu lagi dan jangan terlambat sebelum makan Koh dimulai. Help me, Avatar Roku. Kemudian ketika Aang sudah berada di dunia manusia kembali, langsung akan datang ke sebuah tempat yang bernama tempat negara api, di mana kuil Avatar Roku ada di tempat itu dan akan melakukan perbincangan dengan Avatar Roku. Kemudian sebelum Aang pergi, menitipkan pesan kepada Appa dan Momo untuk menjaga Katara dan Sokka yang sedang keadaan pingsan karena masih di dunia roh. Di sisi lain, kita akan melihat Pangeran Zuko yang sangat tercengang terhadap kedatangan dari Komandan Zhao. Mengatakan Komandan Zhao sekarang sudah diangkat menjadi Laksamana. Semua yang ada di kru kapal ini harus bisa menuruti apa yang dilakukan oleh Komandan Zhao. Jika tidak, maka mereka semua akan dihukum sesuai apa yang menjadi peraturan negara api. Sungguh tidak percaya Raja Api Ozai yang telah menitipgeratkan kepada Zhao menjadi Laksamana memang sangatlah mengerikan. Semua perjuangan selama 3 tahun telah hancur. Selang beberapa lama kemudian, terlihatlah Aang yang sudah berada di kuil negara api menggunakan tongkat terbangnya dan akan menemui ke Avatar Roku yang berada di dalam kuil. Tiba-tiba saja para sage yang telah menjaga Avatar Roku datang, dan tanpa banyak basa-basi, Aang pun langsung melakukan komunikasi dengan mereka. I'm the Avatar. Tanpa diduga, para sage itu langsung menghantam Avatar walaupun tahu bahwa dia adalah Avatar selanjutnya. Untung saja ada seseorang yang telah menyelamatkan Avatar, seseorang yang masih berada di jalan kebenaran. Ya, dia yang bernama Shu dari negara api, dan selalu saja mengingat bahwa Avatar Roku adalah Avatar yang bijaksana dan mengatakan bahwa akan ada Avatar yang lain untuk bisa membawa perdamaian dunia. Shu pun mengatakan kepada mereka semua bahwa sage bijak telah tersesat dan mereka semua memuja Raja Api Ozai. Kemudian ketika Aang sedang melakukan komunikasi dengan Roku, Shu siap untuk bisa membantu dan menghadang para sage supaya tidak mengganggu. Kembali lagi kepada Aang yang berada di tengah-tengah perbincangan bersama Avatar Roku. Tanpa banyak basa-basi, Aang pun langsung mengatakan tentang roh yang bernama Koh, pencuri wajah. Dengan demikian, Roku pun mengatakan itu tidak bisa dibantu karena roh yang bernama Koh itu sangatlah mengerikan, sampai-sampai mencuri seluruh umat manusia. Salah satunya, Aang pun mengatakan seluruh temannya bersama warga desa sekitar telah disandra oleh Koh dan akan dijadikan makanan. Kemudian Roku pun mengatakan telah mencuri sesuatu darinya yang bernama totem, ibu dari Koh. Semua wajah dan nama yang berada di dunia ini yaitu berkat Koh sendiri. Thank you, Roku. Trust me. Singkat waktu setelah selesai melakukan komunikasi dengan Avatar Roku, maka Aang pun langsung mengambil totem tersebut untuk bisa dijadikan alat tukar supaya seluruh warga desa bisa selamat. Lalu kemudian ketika Aang akan keluar, tiba-tiba saja Sage bersama Shu dan para yang lainnya telah terkapar secara lumpuh. Mungkin saja ada penyerangan dan tiba-tiba saja pemburu bayaran yang bernama Jun telah datang.
Tanpa diduga, Jun berhasil menemukan Aang dan langsung dibawa ke suatu tempat untuk diserahkan ke Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh. Berkat kadarnya yang mempunyai rasa penciuman yang sangat luar biasa, sampai-sampai Avatar telah ditemukan di kuil negara api. Singkat waktu dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba saja Zuko bersama Komandan Iroh pun datang untuk menagih janji dan langsung diberikan bayaran yang sangat luar biasa banyak sekali, dan mereka pun langsung menyerahkan Avatar kepada Pangeran Zuko dan Komandan Iroh. Singkat waktu, Aang pun langsung dibawa oleh mereka berdua ke suatu tempat untuk diserahkan ke Raja Api Ozai, dan sekarang mereka pun telah berhasil menangkap Avatar. Akan tetapi tiba-tiba saja di tengah perjalanan ada suatu penyerangan. Just as we all know that by disrespect. Sekali tiba-tiba saja Laksamana Zhao datang menghantam mereka semua untuk bisa menyerahkan Avatar secara paksa. Oh, bagaikan monyet yang licik, di mana Laksamana Zhao telah memanfaatkan keadaan, semuanya telah menjadi kacau. Seluruh perjuangan Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh pun secara sia-sia. Mereka pun telah mendapatkan Avatar secara instan. Zuko! The Avatar is lost! Singkat waktu, Aang pun telah dibawa ke suatu tempat untuk dijadikan persembahan kepada Raja Api Ozai, yang kini Laksamana Zhao akan selalu naik pangkat menuju puncak kejayaan. Akan tetapi mereka semua mengatakan bahwa ini semua sudah menjadi takdir dari negara api yang akan menguasai dunia, membasmi seluruh Avatar. Maka Zhao pun langsung mengatakan pidato kepada seluruh para pengikutnya bahwa ini adalah hari kemenangan kita. Tonight. Lalu kemudian di belakang gerbang tiba-tiba saja ada seseorang yang sangat misterius menggunakan topeng yang sangat mengerikan, di mana orang tersebut akan datang ke sebuah markas negara api untuk melakukan rencana dan mencuri Avatar. Dengan keamanan yang sangat ketat, seluruh para penjaga pun langsung saja melakukan pemeriksaan secara intens kepada siapapun yang akan memasuki gerbang. Untungnya orang misterius itu telah berhasil masuk dan langsung membantai seluruh para penjaga untuk menyelamatkan Avatar. Sungguh disayangkan, ketika Aang terpojok, maka orang misterius itu langsung memburu Aang dan akan membunuhnya di tempat ini juga. Laksamana Zhao yang tidak mau kehilangan Avatar, maka memerintahkan kepada seluruh para konco-konconya untuk membukakan gerbang, membiarkan mereka berdua kabur dan lolos di tempat ini. Tetapi Laksamana Zhao mempunyai rencana dan langsung dipanah dari kejauhan. Tanpa diduga, ketika orang misterius itu pingsan, dibuka topengnya. Iya, dia adalah Pangeran Zuko yang telah menyelamatkan sang Avatar. Maka Aang pun langsung membawa Pangeran Zuko ke tempat yang aman supaya konflik yang ada di tempat ini bisa diredam. Selang beberapa lama kemudian, Zuko pun telah tersadar dari pingsannya dan langsung mengatakan ini semua bukan hanya untuk menyelamatkan Avatar, tetapi dia tidak mau Laksamana Zhao mendapatkan pangkat yang tinggi, apalagi dia menjadi orang yang paling sombong yang berada di negara api. Dengan seperti itu mereka pun langsung melakukan perbincangan yang sangat hangat dan saling sapa terhadap apa yang mereka lakukan, tentunya kepribadian masing-masing, di mana Pangeran Zuko yang telah dibuang dari negara api menginginkan Avatar oleh ayahnya dan akan mendapatkan tahta kembali jika pulang membawa Avatar. Lalu kemudian dalam perbincangan tersebut Zuko tiba-tiba saja naik darah dan langsung menghajar Aang. Selang beberapa lama kemudian ketika Zuko terpingsan kedua kalinya dan langsung dinaikkan ke dalam sampan supaya bisa ditemukan para anak buahnya. Sebelum mereka berdua berpisah, Aang pun mengatakan jika semua perdamaian ini terwujud, apakah Aang bisa berteman dengan Pangeran Zuko. Seketika dengan kesalnya Pangeran Zuko langsung menghajar Aang sampai terpental. Di sanalah mereka berdua telah berpisah. Kemudian di sisi lain kita melihat Komandan Iroh yang terlihat cemas karena keponakannya Pangeran Zuko belum kembali. Untung saja tidak lama setelah itu tiba-tiba saja Zuko terlihat dan kembali.
dead, son? What's going on? Kemudian kita kembali lagi kepada Aang yang membawa totem dan akan kembali ke dunia roh, di mana penjemputan seluruh warga desa, termasuk juga menjemput Katara dan Sokka yang masih berada di dunia roh, di mana Aang langsung memberikan totem yang telah diambil dari kuil negara api untuk jadikan pertukaran bersama warga desa. Aang bersama Sokka pun telah diselamatkan, mereka pun telah kembali ke dunia manusia. Di sisi lain, kita kembali lagi ke Pangeran Zuko yang sudah lelah. Entah apa yang terjadi dalam dunia ini, mengapa semuanya tidak adil, dan dia merasa ingin tidur dan mati. Already on their way. Selang beberapa lama kemudian, sang letnan dari kapal langsung memberikan informasi kepada Pangeran Zuko bahwa seluruh para kerajaan, termasuk juga seluruh para pemburu bayaran, akan mendatangkan mereka semua ke kapal ini dan akan memburu Pangeran Zuko. Entah apa yang dilakukan, mengatakan kepada mereka semua bahwa Zuko adalah seorang pengkhianat yang harus dihukum mati, dibawa ke kerajaan negara api. Mendengar hal yang seperti itu, Zuko pun langsung pergi dari kapal. Akan tetapi itu semua hanyalah jebakan, dan di kapal tersebut terdapat bom lalu meledak. What is Tingjali? Zuko. I'm shocked. Look, the Water Tribe. Avatar! Akhirnya setelah lama perjalanan, Aang bersama kawan-kawannya telah datang ke suku air utara, dan mereka semua disambut hangat oleh warga desa yang ada di suku air yang dipimpin oleh Amon selaku kepala suku. Mereka semua sangatlah hangat dan mengetahui tentang Avatar yang telah berjuang di mana-mana, dan ada seorang wanita yang menjadi penjaga roh bulan yang bernama Putri Yue, di mana semua pengendali air ditentukan oleh roh pengendali bulan untuk melakukan perkuatan. Semua orang para pengendali ini mempunyai suatu guru, di mana guru yang paling hebat bernama Guru Paku. Mereka semua langsung dijamu secara terhormat oleh suku air. Kembali lagi ke negara api, di mana Komandan Iroh sangatlah bersedih terhadap kehilangan Zuko dan langsung melakukan obrolan bersama Laksamana Zhao untuk mengatur strategi dan akan melakukan penyerangan ke suku air utara. Karena ini akan menjadi pembantaian yang sangat luar biasa dengan armada yang dibutuhkan sangatlah banyak, maka Laksamana Zhao pun langsung mengatakan dia mempunyai strategi khusus untuk bisa mengalahkan seluruh suku air utara. Why don't you just go? She's just a... Kemudian Aang bersama teman-temannya pun langsung dijamu hangat oleh seluruh warga suku air utara untuk beristirahat dan mengisi tenaga. Kemudian tiba-tiba saja Guru Paku pun langsung menghampiri mereka semua, mengatakan kepada Katara bahwa besok sudah bisa latihan melakukan pengendalian air bersama guru-guru hebat yang ada di tempat ini. Mendengar apa yang dibicarakan oleh Guru Paku, Katara sangatlah senang karena ini adalah impian terbaiknya belajar bersama di suku air utara. Kemudian Sokka yang melihat kecantikan dari Putri Yue dan langsung curi-curi pandang untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh Putri Yue. Dan ternyata Putri Yue tidak seperti putri yang selama umumnya. Dia adalah wanita biasa dan bisa bergaul dengan siapapun, termasuk dengan Sokka. Di sana Sokka sangat terheran apakah pernah bertemu dengan Putri Yue, dan sepertinya Sokka pernah bertemu dengan seorang putri yang bernama Putri Yue ini. Selang beberapa lama kemudian, Aang yang langsung dihampiri oleh kepala suku yang bernama Amon, termasuk juga Guru Paku dan salah satu pendekar yang ada di tempat ini, untuk bisa menanyakan tentang strategi apa yang akan dilakukan oleh Avatar dengan penyerangan negara api yang ada di tempat ini. Akan tetapi Avatar pun mengatakan bahwa dia datang ke tempat ini untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, termasuk juga latihan, dan dia hanya bisa mengendalikan satu elemen saja. Mendengar hal yang seperti itu, akhirnya Amon bersama kawan yang lainnya langsung kecewa.
Kemudian di sisi lain kita melihat Katara yang sedang belajar ilmu penyembuhan dengan elemen air. Guru-guru yang ada di sini sangatlah spesialis, bahkan bisa mengalirkan air untuk bisa membentuk jaringan kembali dari dalam tubuh manusia. Memang sangat mengerikan sekali. Akan tetapi Katara mengatakan bisa belajar bertanding dengan menggunakan elemen air. Tetapi sang guru pun mengatakan bahwa tradisi di sini wanita tidak bertarung. Don't fight. The highest of callings Aren't allowed. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Putri Yue yang telah membawa Aang ke suatu tempat untuk melakukan komunikasi ke avatar sebelumnya, yaitu avatar Kuruk. Mungkin saja Kuruk bisa membantu Aang terhadap beberapa informasi dan bisa melawan negara api dan akan melakukan komunikasi di tempat ini. Maka tanpa basa-basi Aang pun langsung bersemedi. Hello, Aang. Avatar here. Selang beberapa lama kemudian, Aang pun telah melakukan komunikasi dengan avatar Kuruk untuk bisa mendapatkan sebuah saran dalam pertempuran yang akan terjadi di suku air utara ini. Kemudian Aang menjelaskan kepada Kuruk bahwa dia hanya bisa mengendalikan satu elemen saja, maka ini mustahil bisa mengalahkan para tentara negara api. Dan Aang pun langsung memaksa kepada avatar Kuruk untuk bisa mengendalikan dirinya seperti avatar Kyoshi. Tetapi Kuruk dengan lantang langsung menolak. After I had to stop them alone. Tanpa diduga ternyata semua avatar itu berbeda. Kuruk dengan jelas langsung memerintahkan kepada avatar adalah seseorang yang harus melakukannya secara sendiri saja. Alone. Lalu kemudian kita melihat Katara yang langsung datang kepada Guru Paku mengatakan bahwa dia ingin belajar bertarung. Dan Guru Paku pun mengatakan kepada Katara bahwa ini sudah menjadi tradisi di suku air utara bahwa wanita tidak diizinkan untuk bertarung. Maka dari itu suku air selatan telah mati akibat dari semua itu. Selang beberapa lama kemudian, Laksamana Zhao yang telah mempersiapkan seluruh bala tentaranya untuk melakukan penyerangan dengan strategi yang gila. Di sana mereka pun telah menyiapkan sesuatu yang sangat mengerikan untuk bisa membantai suku air utara. Walaupun pengamanan mereka sangatlah ketat, tetapi tetap saja Laksamana mempunyai satu rencana untuk bisa melenyapkan suku air utara dan pengendali air. Kemudian di sisi lain, tanpa diduga ternyata Pangeran Zuko telah berhasil dari peledakan yang mengerikan beberapa waktu yang lalu. Langsung melakukan komunikasi dengan Komandan Iroh bahwa semua yang telah terjadi pada Pangeran Zuko adalah ulah Laksamana Zhao untuk naik pangkat. Di sisi lain tempat istana negara api, terlihatlah Putri Azula yang sangatlah marah kepada sang ayah karena melakukan latihan bersama orang-orang bodoh. Maka Azula pun langsung menantang semuanya bahwa dia tidak mau menuruti sang ayah. Set me loose. Going to fight you. Go back to the healing. Selang beberapa lama kemudian kita melihat bahwa Katara yang telah menantang Guru Paku untuk berduel karena dia menginginkan pertarungan ini bersama-sama melawan negara api. Wow, tidak mau Guru Paku pun langsung meladeni Katara dengan sekuat tenaga. Akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Guru Paku. Walaupun Guru Paku mengakui kekuatan Katara, tetap saja wanita tidak boleh ikut bertempur. Mendengar penjelasan dari Guru Paku yang sangat keras kepala, tentu saja ini membuat Katara sangatlah bersedih dan ingin bertarung bersama teman-teman yang lainnya, termasuk Avatar. Di tengah-tengah perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja abu vulkanik dari negara api telah datang. Fire Nation's here. Time to fight. One ship down. Gotta be kidding me. Tanpa diduga, ternyata Zuko berhasil dari peledakan yang dilakukan oleh Laksamana Zhao.
Terlihatlah Zuko akan melakukan misinya sendiri untuk menangkap Avatar dengan rencana yang telah disusun secara pribadi. Zuko pun langsung berangkat. Kemudian di sisi lain kita melihat Avatar bersama kawan-kawan yang lainnya langsung melaporkan keadaan kepada Among, kepala suku yang ada di suku air. Mereka semua tercengang karena kapal bukan hanya satu, tetapi sampai ribuan kapal akan menyerang, di mana suku air sedang dalam keadaan bahaya. Mereka pun langsung bersiap-siap. Singkat waktu, detik-detik penyerangan akan segera tiba, di mana Laksamana Zhao telah mempersiapkan untuk melakukan penyerangan yang sangat brutal. Di mana penyerangan tersebut bukan hanya dari darat saja, tapi Zhao sudah mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan dari udara. Maka perang pun telah dimulai. Melihat kondisi yang sangat kritis, Katara pun langsung memaksa kepada guru Paku untuk melakukan penyerangan bersama para wanita yang lain. Tetapi tetap saja guru Paku dengan keras kepala bahwa tradisi ini tidak boleh dihapus, di mana seorang wanita tidak boleh ikut berperang. Dengan keadaan seperti ini semuanya sudah terjepit, maka guru Paku pun langsung mempersiapkan diri dan menyerahkan kepada mereka semua untuk bertarung. Kemudian di sisi lain kita melihat Putri Yue yang ingin melakukan pertarungan bersama negara api, tetapi dicegah oleh Among selaku kepala suku sekaligus ayah dari Putri Yue. Karena Putri Yue adalah titisan dari roh bulan dan semua para pengendali air itu diberikan kekuatan dari roh bulan, maka Putri harus dijaga. Among pun memberikan instruksi kepada Sokka untuk menjaga Putri dengan nyawanya. Avatar Kuruk? Kemudian di tengah-tengah pertempuran yang sangat dahsyat, di mana Aang langsung diberitahukan oleh Avatar Kuruk bahwa Laksamana Zhao mempunyai rencana yang sangat licik untuk membunuh roh bulan supaya para pengendali air ini langsung takluk dan tidak bisa mengendalikan air. Maka Aang pun harus bergegas untuk mencari Laksamana Zhao untuk bisa menghentikan rencananya. Sungguh tanpa diduga, kembali lagi kepada Sokka yang datang untuk menyelamatkan Momo yang tertimpa bangunan. Putri Yue pun langsung membawa ke sebuah tempat, di mana tempatnya adalah tempat yang sangat sakral bagi seluruh para pengendali air di seluruh dunia untuk bisa mendapatkan kekuatan. Putri Yue pun langsung mengatakan kepada Sokka di sini adalah air telaga yang sangat suci untuk bisa membangkitkan siapapun yang sakit menjadi sembuh. Momo! Thank you. Tiba-tiba saja Laksamana Zhao bersama para konco-konconya sudah berada di Istana Suci untuk mencari roh bulan. Untung saja Putri Yue bersama Sokka langsung bersembunyi di semak-semak dan melihat semua pergerakan yang dilakukan oleh Laksamana Zhao bersama para konco-konconya, yang kini mereka semua sedang mencari keadaan roh bulan dan akan membunuhnya di tempat ini supaya seluruh para pengendali air menjadi takluk dan kekuatannya menghilang. Tiba-tiba saja Aang yang sudah berada di sini langsung ditarik oleh Sokka karena seluruh para pengendali api sedang menyebar. Oh, singkat waktu Laksamana Zhao telah menemukan roh bulan bersama roh samudra yang berada di telaga. Sebuah kesempatan yang sangat baik, maka Laksamana Zhao pun langsung membawa Lamit dan menangkap roh bulan lalu membunuhnya. Slayer! Jiao. Don't. Edan sekali, sungguh biadab. Laksamana Zhao pun langsung membunuh roh bulan secara tega. Maka seluruh pengendali air yang sedang melakukan perang, semua kekuatannya telah menghilang karena bulan telah tiada. Di sana mereka semua langsung diserang oleh para negara api yang sangat brutal. Kekuatan pun menjadi terheran-heran karena mereka semua hanya bisa mengandalkan fisik, di mana seluruh para negara api sudah membrutal. Kemudian kita kembali lagi kepada Putri Yue bersama Aang yang masih berada di telaga kesucian, di mana Aang langsung melakukan keputusan yang sangat sakral untuk menyerahkan nyawanya kepada roh samudra. Dan sekali di tengah-tengah kerusuhan yang sangat mengerikan, terlihatlah Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh yang sedang mencegat Laksamana Zhao akan kabur di tempat ini. Maka pertarungan antar mereka dengan rasa dendam yang sangat mengerikan karena mereka semuanya melakukannya dengan secara licik.
Tanpa banyak basa-basi, Pangeran Zuko pun langsung menghajar Laksamana Zhao. Kembali lagi kepada keadaan perang yang sangat membrutal, di mana seluruh tentara negara api yang sudah berada di suku air utara, mereka semua langsung menyerang monster dari roh samudra yang sedang dikendalikan oleh Avatar. Mereka semua tercengang karena semua tanpa diduga, semuanya pun langsung dibantai habis. Kembali lagi kepada Putri Yue yang masih berada di Telaga Kesucian, di mana mereka berdua telah melakukan perbincangan yang sangat serius karena Putri Yue akan meninggalkan dunia ini dan menitipkan jigongnya kepada Sokka dan menitipkan salam kepada Amon selaku kepala suku, karena dia akan pergi jauh menuju roh yang sangat abadi dan akan menggantikan roh bulan karena sekarang roh bulan sudah tiada. Yue pun langsung bergegas. Yue! Singkat waktu, perang pun telah mereda, di mana seluruh warga suku air utara sangatlah gelisah karena semua peperangan ini menjadi porak-poranda. Kemudian Avatar yang menjadi saksi atas kerusakan yang terjadi di suku air utara membuat dirinya menjadi menyesal karena seharusnya Avatar membawa perdamaian, bukan membawa kehancuran. Di sisi lain, kita melihat Pangeran Zuko bersama Komandan Iroh yang sedang pergi meninggalkan suku air utara, mengatakan bahwa Avatar telah tiada, membuat Zuko menjadi lelah dan rasa ingin menyerah. I'm tired, and you should rest. To be the Avatar. Akan tetapi semua orang belum mengetahui bahwa Avatar masih hidup, dan kini Avatar sangatlah menyesal terhadap apa yang terjadi selama ini. Bertahun-tahun mereka semua telah melakukan pergenjotan senjata yang sangat mengerikan ketika Avatar menghilang. Tetapi kini Aang menguatkan tekadnya untuk mengelilingi dunia dan akan menciptakan perdamaian bersama kawan-kawannya demi terwujudnya negara yang damai, aman, sentosa loh jinawi untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Mereka pun siap-siap untuk bergegas. Live and free. Kemudian di sisi lain kita melihat Raja Api Ozai dan Ketua Sage yang telah merencanakan sesuatu. Sesungguhnya penyerangan suku air utara itu hanyalah pengalihan saja, karena mereka telah membrutal untuk menaklukkan suatu kota yang bernama Kota Ba Sing Se atau disebut dengan Omashu. Dan kini Omashu telah berada di bawah telapak kaki Raja Api. Omashu. Kemudian sebelum episode ini selesai, kita melihat Raja Api Ozai bersama Ketua Sage yang telah merencanakan untuk membantai seluruh dunia dengan memakai kekuatan di mana bulan komet Sozin akan dimulai. We shall see Sozin's comet. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya? Avatar Live Action The Last Airbender 2024 memang sangat mengerikan sekali, di mana perjuangan sang Avatar dari 100 tahun yang lalu belum bangkit, kini dia bangkit kembali untuk menciptakan perdamaian. Baiklah kawan-kawan semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sayang sekali Avatar Season 1 telah selesai episode 1 sampai 8. Bagi kalian semua yang belum nonton di episode sebelumnya, link ada di deskripsi dan di kolom komentar. Dan kami ucapkan bagi kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film terbaru bersama kami. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.